semuanya, kita ketemu lagi di bab terakhir dari semester ganjil ini. Hari ini kita akan ngebahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ini video baru karena kalau tahun kemarin itu masuk ke materi esensial, jadi yang salah satunya tidak diajarkan. Tapi untuk tahun ini ada pertimbangan lain, ada perubahan lain dalam materi esensial. Jadi sistem peredaran darah pada manusia itu akan dibahas pada semester ini. Oke, baik, kita mulai ke sistem peredaran darah pada manusia. Seperti sistem-sistem peredaran darah lainnya, ya, sistem tubuh lainnya, tentunya sistem peredaran darah itu memiliki organnya tersendiri. Ya, dia memiliki organnya, memiliki anggota gengnya, ya, anggota membernya dalam suatu sistem, dalam suatu hierarki, ya, dalam suatu proses. Oleh karena itu, di sini semua organ-organnya memang berbeda, tapi ingat tujuannya itu adalah sama untuk mencapai apa, ya. Kalau di sini sistem peredaran darah pada manusia, berarti untuk mengedarkan darah itu tujuannya. Jadi meskipun organnya berbeda-beda ya, tetap tujuannya adalah untuk mengedarkan darah. Nah, inilah yang akan kita pelajarin pada sistem peredaran darah pada manusia. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah itu ada darah ya, organnya. Kemudian ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, ini akan kita pelajarin. Tapi tambahannya nanti akan ada apa itu sih macam-macam darah, apa itu macam-macam pembuluh darah, jantung itu bagiannya apa saja sih, terus bagaimana darah itu mengalir, kemudian sampai ke macam-macam golongan darah. Oke, next. Baik, kita masuk ke sesi pertama yaitu tentang darah. Darah di sini pada manusia itu hampir di semua bagian tubuh manusia itu ada darah, ya. Dimana darah itu bukan hanya kalau kita lihat luka keluar warna merah, tidak. Nyatanya warna merah itu karena dia paling dominan yang terlihat. Maka yang kita tahu adalah darah itu hanya berwarna merah saja. Padahal darah itu ada 4 macam, ya. Ada 4 macam darah, ada plasma darah, ya, yang biasanya berwarna bening. Kemudian ada eritrosit yang berwarna merah, kemudian ada leukosit yang berwarna putih, dan trombosit atau nama lainnya adalah keping darah. Kita mulai satu-satu, kita kupas tuntas, oke? Nah, di sini pertama itu komposisinya dulu ya. Jadi dari 4 itu kenapa sih kita hanya melihat sel darah merah saja? Ya, karena tadi plasma darah itu warnanya adalah bening, ya. Kemudian kalau misalnya warna dari sel darah putih itu warnanya adalah putih tentunya, ya kan. Nah, trombosit dia agak berwarna, tapi jumlahnya itu hanya sedikit. Maka kalau dilihat dari komposisinya, di sini ada ya, kalian bisa lihat pada gambar, itu ada komposisinya. Jadi kalau misalnya kamu ngambil darah, mau seberapapun, nah ini komposisinya akan seperti ini. Ini komposisi dari plasma darah ya. Maaf. Ibu lupa pakai coret-coret, sebentar. Nah, oke. Ya, ini ada plasma darah ya, dia warnanya bening, komposisinya adalah sekitar 55% ya. Dia jadi paling banyak udah pasti. Nah, cuman hanya saja warnanya bening. Nah, kemudian lainnya 45% ini ya, itu adalah ya tadi ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih, leukosit, dan ada trombosit. Nah, hanya saja kalau misalnya sel darah merah itu sekitar 40%. Nah, 5%-nya ini adalah sel darah putih dan trombosit. Jadi hanya sedikit sekali. Ya. Nah, walaupun plasma darah ini paling banyak sekitar 55%, hanya saja karena dia warnanya bening. Nah, maka akan terkalahkan dengan warna dari sel darah merah yang lebih dominan. Maka kalian hanya akan melihat warna merah saja. Padahal kalau kalian perhatikan yang paling mudah nih ya, kalian berjerawat.
ya. Kalau kalian jerawatan, kemudian kalian pencet jerawatnya gitu kan, biasanya keluar darahnya, ya kan? Habis darahnya keluar atau luka apapun ya, nggak harus jerawat, luka apapun, kalau darahnya udah selesai keluar, nah dia itu nanti akan keluar kayak warna putih, ya putih bening. Nah, itu ada trombosit sama plasma darahnya gitu. Dia akan ngebantu dalam proses penutupan luka. Jadi nanti kalian akan terbentuk kulit yang baru. Jadi walaupun kalian jerawat, walaupun kalian luka gitu kan, nggak mungkin kulitnya bopeng terus kelihatan tulangnya gitu, nggak mungkin. Karena pasti akan terbentuk kulit yang baru. Selama selama tidak diabetes. Ya, karena kalau diabetes nanti lukanya malah akan semakin besar. Susah untuk membentuk kulit-kulit yang baru. Oke, next. Nah, darah ini merupakan cairan-cairan yang sangat penting. Memang utamanya itu adalah sebagai alat transportasi ya. Tadi kan kata-katanya kan peredaran, bahasa lainnya adalah sebagai alat transportasi ya untuk mengedarkan makanan. Tapi bukan hanya makanan yang diedarkan oleh darah, tapi ada oksigen, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada obat-obatan, kemudian dan zat-zat lainnya dalam tubuh kita. Nah, itu diedarkan oleh darah. Jadi ibaratnya darah itu adalah bus. Ya, dia akan mengedarkan penumpang-penumpangnya tadi. Ya, tadi penumpangnya ada makanan, oksigen, karbon dioksida, obat-obatan dan segala macamnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang komponen darah. Yang pertama adalah sel darah putih. Sel darah putih di sini kita ke eritrosit dulu, sel darah merah. Jadi sel darah merah ini atau sebutannya adalah eritrosit. Dengan dia jumlahnya itu adalah sekitar 5 sampai 6 juta sel. Ya, jadi banyak sekali jumlah dari sel darah merah. Nah, fungsinya adalah untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh, juga sari-sari makanan. Next ada leukosit, yang mana leukosit ini dia itu adalah sel darah putih. Banyak ya macam-macam dari sel darah putih, ada basofil, ada neutrofil, ada eosinofil, ada limfosit, ada monosit, ya banyak sekali. Tapi umumnya fungsi dari sel darah putih itu adalah sebagai sistem pertahanan dan kekebalan tubuh atau sistem imun. Jadi salah satu sistem imun tubuh kita itu adalah sel darah putih. Ya, walaupun ini jumlahnya sedikit, tapi ada beberapa kasus yang mana sel darah putihnya sangat banyak ya, dan kemudian malah dia menyerang dirinya sendiri gitu. Nah, ini salah satunya adalah dalam kasus kanker darah. Nanti akan kita pelajari lagi. Kemudian next ada trombosit dan plasma darah, yang mana kandungan dari trombosit dan plasma darah itu berperan dalam proses pembekuan darah dan proses penutupan luka. Ya. Tadi kalau leukosit jumlahnya sekitar 5.000 sampai 10.000 ya. Kalau misalnya trombosit sekitar 250.000 sampai 400.000. Next kita ke plasma darah yang pertama. Nah, di sini plasma darah itu adalah komponen darah yang berbentuk cairan berwarna kuning yang dia menjadi medium dari sel-sel darah, di mana sel darah itu ditutup. Nah, jumlahnya ini adalah 55% dari volume darah. Ya, jadi dalam tubuh kita ini 55% dari darah itu adalah plasma darah. Yang mana kenapa dia bisa berwarna bening ke kuning-kuningan? Nah, ini karena dia 91,5%-nya adalah mengandung air. Makanya kenapa penting sekali kita minum air, karena salah satunya kandungan dari plasma darah itu adalah air. Jadi tahu dong betapa bahayanya kalau kalian kekurangan cairan. Dan 8,5%-nya itu adalah zat-zat yang terlarut. Zat-zat terlarut itu apa sih? Nah, ini udah ada nih di samping ya. Ada di samping ini ya. 85%-nya ada apa aja, jadi banyak sekali ya, kental sekali jadinya.
Nah, plasma darah ini juga merupakan medium pada proses ekskresi. Ya, jadi dia nanti akan ngebantu dalam proses pengeluaran. Dan juga plasma darah itu berfungsi sebagai proses penyembuhan luka dan sistem antibodi, sistem kekebalan tubuh. Kenapa sih bisa sebagai sistem antibodi? Berarti dia sama dong kayak leukosit gitu kan. Terus penyembuhan luka sama dong kayak trombosit ya kan. Nah, kita cari tahu kenapa dia bisa sama dengan leukosit dan trombosit ya. Nah, ini kita lihat dari airnya. Yang pertama komposisinya itu air, dia ini adalah membawa senyawa-senyawa yang terlarut ya. Jadi semuanya ini ada di dalam air ya, semuanya nih. Ini ada dalam air. Nah, kemudian di sini selain ada air itu ada apa aja? Di dalamnya terkandung ada pertama adalah garam. Ya, ada garam-garam, ada apa aja garamnya? Ada kalium, natrium, kalsium, ya, kemudian ada magnesium, jadi nggak cuma garam doang ya, ada magnesium, ada klorida, ada bikarbonat, yang mana fungsinya adalah untuk keseimbangan osmotik, buffer pH, ya, menjadi mengatur tingkat keasaman atau kebasahan, dan mengatur permeabilitas membran, ya. Kemudian ada protein plasma, ada albumin, fibrinogen, imunoglobin, yaitu antibodi, ya kan. Nah, ini semuanya ngumpul di sini. Ya. Nah, fungsinya adalah untuk keseimbangan osmotik, ya, kemudian buffer pH, pembekuan darah, dan sistem pertahanan. Nah, pembekuan darah ini karena ada fibrinogennya, ya. Nah, sedangkan untuk sistem pertahanan tubuh itu karena ada imunoglobinnya antibodi. Jadi, plasma darah berperan dua proses. Yang pertama itu adalah untuk pembekuan darah, ya, yang kinerjanya ada di fibrinogen, dan sistem pertahanan tubuh yang ada imunoglobinnya atau antibodinya. Makanya pos penutupan luka itu kalau dia udah ketutup sendiri, insya Allah tidak akan infeksi. Kenapa? Karena ada antibodinya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada senyawa-senyawa yang terlarut juga di dalam air. Kayak misalnya ada nutrisi, ya kan, ada glukosa, asam lemak, vitamin. Kan vitamin ada vitamin B dan C yang larut dalam air ya. Kita udah belajar di bab kemarin tentang sistem pencernaan. Kemudian ada produk sisa metabolisme. Kemudian ya ini yang akan nanti dikeluarkan dalam ekskresi. Ya, nih dia akan keluarkan di sini. Ya. Kemudian ada gas-gas respirasi, proses pernafasan, oksigen dan karbon dioksida, dan hormon-hormon yang terkait ya. Hormon-hormon yang bekerja dalam tubuh kita, ada hormon insulin, ada hormon banyak sih ya, ada hormon apa namanya, tiroid ya, banyak sekali, adrenalin. Nah, itu diantaranya. Oke, next kita ke eritrosit atau sel darah merah. Nah, di sini eritrosit atau sel darah merah itu adalah paling banyak kedua di dalam darah ya. Paling terlihat karena warnanya paling dominan, paling jelas ya. Nah, jumlah eritrosit ini tiap 1 mm kubik darah itu adalah kurang lebih sekitar 5 juta sel. Dia bentuknya bulat ya, jadi dia bentuknya bulat berwarna merah, kemudian cekung di dalamnya. Jadi kayak ibaratnya kayak donat tapi nggak bolong gitu. Jadi kayak pipi. Nah, kayak bentuknya pipi bulat. Nah, kemudian ada cekung dalamnya. Jadi kalau donat kan bulat gitu kan. Kalau ini nggak sampai bulat, nggak sampai bolong gitu. Ya, jadi donat gak jadi kalau ibu bilang. Nah, di sini dia bentuk bulat pipi dan cekung di bagian tengah atau bentuknya bikonkav sebutannya ya. Kemudian dia pemberi warna merah pada darah, terus mengandung zat hemoglobin yang mengandung protein yang terdiri dari heme dan globin. Pada hemoglobin terkandung zat besi. Nah, inilah yang juga menyebabkan warna merah pada sel darah merah atau eritrosit. Jadi kalau ditanya kenapa sel darah merah itu berwarna merah, karena pada sel darah merah dia mengandung zat hemoglobin yang merupakan protein yang terdiri dari heme dan globin. Dan di dalam hemoglobin juga terkandung zat besi. Ya, nah zat besi ini itu berasal dari makanan-makanan sehari-hari yang kalian makan.
Entah itu dari sayuran, dari ati hewan ya, kemudian dari daging gitu ya, dan lain-lainnya. Atau dari suplemen ya. Nah, itu. Nah, biasanya kalau misalnya kekurangan zat besi nih, ya itu salah satunya akan menyebabkan penyakit anemia. Ya, inilah yang menyebabkan kalian bisa lemes. Karena tadi kan Ibu udah bilang sel darah merah ini ibaratnya adalah bus, ya kan? Nah, kemudian tadi ada oksigen, ada karbon dioksida, ada makanan, ya kan? Nah, ini semuanya adalah penumpangnya, ya kan? Nah, zat besi ini ya, hemoglobin ini, zat besi ini adalah bensinnya. Jadi, kalian bayangin kalau misalnya darah kalian sebenarnya banyak, tapi kok bisa lemes, kok bisa anemia karena zat besinya itu rendah gitu. Ya sama kayak misalnya kamu mau punya mobil sebagus apapun, motor sebagus apapun ya kan, tapi kok nggak ada bensinnya bisa jalan nggak? Nggak kan? Ya seperti itu. Ya jadi ibaratnya darahnya udah bagus ya, tapi tensinya udah bagus, tapi kok masih lemes. Nah ternyata, nah itu zat besinya berubah ya, kadarnya rendah. Ingat anemia sama hipotensi itu berbeda. Jadi anemia itu tidak akan mempengaruhi dari tekanan darah. Karena itu berbeda. Nah, kemudian dari mana sih tempat terbentuknya sel darah merah? Tempat sel terbentuk dari sel darah merah itu adanya di sumsum tulang belakang dan tulang-tulang pipa. Ya, misalnya nih tulang tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang betis, tulang kering. Nah, itulah sumber-sumber dari tempat terbentuknya pabriknya sel darah merah. Tapi kalau misalnya sel darah merah itu udah rusak ya, kan namanya bus ya kan. Kalau bus dipakai mulu ya kan. Nah, itu pasti bakal rusak ya kan. Nah, jadi sel darah merah ini akan rusak kurang lebih 120 hari, maka sel darah merah ini akan dihancurkan. Harus dihancurkan. Ya, kamu bayangin deh kalau misalnya ada bus banyak banget udah rusak terus nggak dihancurin. Ya kan? Jadi kuburan bus yang ada, ya kan? Makan tempat. Nah, makanya darahnya ini harus dihancurin. Dihancurinnya di mana? Dihancurinnya di hati. Ya, makanya salah satu fungsi dari hati itu bukan hanya menetralisir racun seperti yang kita pelajari kemarin, ya kan, di sistem pencernaan, bukan hanya untuk mengatur kadar gula dalam darah, bukan hanya mengatur lemak, ya kan. Nah, tetapi dia juga sebagai tempat perombakan, ya, tempat penghancuran penghancuran sel-sel darah merah yang udah rusak. Nah, kemudian nanti sel-sel darah merah yang sudah rusak, yang sudah hancur, itu akan diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin. Sedangkan zat besinya, nah ini yang terdapat pada hemoglobin akan digunakan kembali untuk membuat sel darah merah yang baru. Jadi dia akan ditransportasikan, akan dibawa ke tulang untuk membentuk sel darah merah yang baru. Gitu ceritanya. Panjang ya, tapi insya Allah kalian mudah paham. Oke? Nah, jadi kalau kalian tahu nih empedu itu kenapa pahit ya kan, terus warnanya kenapa hijau atau kuning-kuningan, nah itu adalah karena hasil dari perombakan sel-sel darah merah yang udah rusak. Itu ceritanya. Oke, next. Nah, di sini apa saja manfaat eritrosit? Ya, sudah jelas ya. Sebenarnya tadi Ibu sudah singgung dari awal bahwa fungsi dari sel darah merah ini adalah sebagai alat transportasi untuk mengedarkan oksigen, karbon dioksida, ya. Kemudian menyerap sari-sari makanan dan mengedarkan seluruh hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Makanya, selama kita masih hidup, pasti sel darah merah akan terus bekerja. Suhu tubuh manusia akan tetap hangat. Kenapa? Karena metabolismenya berputar. Tapi pada saat seseorang sudah meninggal, maka sistem peredaran darah tubuhnya itu akan terhenti. Maka darah tidak akan lagi mengalir meskipun darah masih ada dalam tubuhnya. Ya. Kemudian darahnya suhu tubuhnya itu akan mendingin. Karena apa? Karena sel darah merah sudah tidak lagi beredar, sudah tidak lagi berjalan, sudah tidak lagi mengedarkan metabolisme, maka suhu tubuh akan menurun. Sama kayak gini. Bus itu kalau jalan dia akan mengeluarkan asap kan. Asap itu panas kan.
Nah, itu sama, ibaratnya kayak gitu. Jadi selama darah itu mengalir, nah suhu tubuh kita tuh akan hangat. Tapi kalau misalnya udah meninggal, nah suhu tubuhnya akan menurun, akan dingin. Karena sudah tidak ada metabolisme yang bekerja, sudah tidak ada siklus peredaran darah lagi dan sistem-sistem tubuh lainnya. Nah, terus bagaimana sih caranya darah ini, sel darah merah ini dia mengikat oksigen, kemudian karbon dioksida dan sari-sari makanan agar dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Karena memang balik lagi belum tentu semua yang masuk itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh, karena ada beberapa kasus yang darah ini susah untuk mengikat semua energi gitu. Ada satu kasus ya, berarti kelainan pada sistem peredaran darah. Ini caranya, tadi kan Ibu udah bilang bahwa di sel darah merah itu ada hemoglobin ya, ada Hb-nya. Nah, kemudian ada oksigen yang kita hirup. Kemudian maka hemoglobin dan oksigen itu akan membuat suatu ikatan kimia menjadi HbO2 yang disebut dengan oksihemoglobin. Nah, kemudian selanjutnya begitu juga dengan karbon dioksida. Hemoglobin Hb dia akan mengikat karbon dioksida yang ngebentuk dalam suatu ikatan HbCO2, karbaminohemoglobin. Sedangkan kalau pada sari-sari makanan, nah ini pada proses absorpsi, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus, di situ di usus halusnya itu ada filinya, ada jonjotnya. Nah, di jonjot-jonjot itu sudah ada pembuluh-pembuluh darah yang sudah menunggu, ya. Pembuluh darah ini ya tentunya ada darahnya. Nah, pada saat makanan sudah diserap oleh usus halus, maka akan diikat oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk menjadi energi yang akan kita gunakan. Seperti itu. Baik, next ya. Oke, kita ke sel darah yang ketiga, yaitu leukosit atau sel darah putih. Dia ini punya ukuran memang lebih besar dibandingkan sel darah merah, ya. Sel darah putih ukurannya lebih besar daripada sel darah merah, yang mana walaupun dia lebih besar, tapi dia lebih sedikit, ya. Tadi kan juta-jutaan ya, sampai 5 juta ukuran sel darah merah dalam 1 mm kubik. Nah, sedangkan kalau sel darah putih itu hanya sekitar 8.000 sel darah putih pada setiap 1 mm kubik. Itu normalnya. Jadi, kalau misalnya kekurangan sel darah putih ya di bawah 8.000. Kalau kelebihan sel darah putih ya berarti di atas 8.000 gitu ya. Nah, itu udah takaran normalnya masing-masing. Dan ini juga yang menjadi penentu apakah seseorang mengidap suatu penyakit atau tidak. Leukosit ini atau sel darah putih itu dibentuk oleh limfa, kelenjar getah bening, dan di sumsum tulang pipih. Ya, kayak misalnya tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, seperti itu. Yang berumurnya nggak lama, tadi kalau misalnya sel darah merah itu sekitar 120 hari, ya 120 hari itu berarti sekitar 4 bulan, ya. Sedangkan kalau umur sel darah putih itu hanya sekitar 4-5 hari, ya sebentar sekali. Bentuknya itu dia tidak tetap, ameboid, dan dia mempunyai inti sel. Jadi kayak bentuknya tuh geradakan gitu. Bentuknya geradakan. Nah, fungsinya dia adalah sebagai pembunuh kuman dan zat asing yang masuk ya ke dalam tubuh sebagai sistem imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Leukosit itu dibagi menjadi 2 macam, ada yang bergranula ya dan tidak bergranula. Yang bergranula disebut granulosit, yang tidak bergranula disebut agranulosit. Granula tuh kayak ini gerigi-geriginya nih. Gerigi-geriginya gitu. Ya. Yang granulosit kelompoknya ada isi gengnya ada neutrofil, basofil, eosinofil ya. Kemudian, nah pokoknya fil ini, nah berarti dia bergranula ya. Nah, sedangkan kalau agranulosit dia ada limfosit dan monosit. Sit, nah itu agranulosit gitu. Gampang kan cara ngapalinnya? Kapasitas leukosit di dalam tubuh normalnya itu adalah 1 mm kubik adalah sekitar 6.000 sampai 9.000 sel ya. Berarti normal rata-ratanya adalah 8.000 sel.
Jika kekurangan sel darah putih, nah seseorang bisa menyebabkan leukopenia, ya. Nah, sedangkan kalau kelebihan sel darah putih itu disebut leukositosis. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya nggak semuanya disebut kanker darah sih. Jadi banyak-banyak kasus itu kalau kanker darah tergantung kasusnya, bagaimana penyebarannya, bagaimana sel darah putihnya itu bertindak gitu kan, seperti itu. Jadi banyak diagnosanya dulu. Next. Nah, inilah ya yang granulosit dan agranulosit. Jadi kalau granulosit itu ada granula-granulanya geradakan. Ini contohnya nih ya dari sel darah putih. Jadi dari sekian banyak sel darah merah ya kan, bentuknya pipih itu. Ya kan kayak donat nggak jadi, donatnya nggak bolong. Nah, tapi hanya sedikit sel darah putihnya. Gitu. Nah, granulosit tadi ada yang fil-filnya ya, eosinofil, basofil, neutrofil. Terus sedangkan kalau agranulosit ada limfosit sama monosit. Nah, nah ini dia memiliki perannya masing-masing ya. Kita cek ya satu-satu. Yang pertama adalah eosinofil, dia itu mengandung granula berwarna merah ya. Nah, ini granulanya berwarna merah. Dia fungsinya adalah bereaksi alergi, terutama terhadap infeksi cacing. Jadi kamu harus tahu sebenarnya cacing itu mudah masuk ke tubuh kita, salah satunya bukan hanya dari makanan tapi melalui pori-pori kulit. Nah, tapi kita tenang aja selama kadar cacingnya itu rendah, kemudian kita hidup bersih, rajin cuci tangan, insya Allah. Nah, eosinofilnya juga udah siap untuk melawan semua infeksi-infeksi tersebut ya, dan juga alergi. Tapi bukan berarti dia jadi sembarangan ya, tidak. Itu harus dijaga. Kemudian ada basofil, yang mana basofil ini dia granulanya warna biru dan dia juga sama seperti eosinofil untuk reaksi alergi. Jadi ada orang yang kalau makan ini tuh dia langsung keluar apa gitu gatal-gatal atau dia batuk-batuk atau dia bersin. Nah, itu reaksi alerginya. Kemudian ada neutrofil, dia disebut juga sel PMN, polimerponuklear, yang mana dia berfungsi sebagai fagosit. Dia akan menyerang patogen. Jadi kalau misalnya ada kuman-kuman, ada bakteri, ada virus yang masuk, yang nyerang itu adalah si neutrofil. Jadi berarti dia kayak tentara gitu, ya kan, kayak TNI gitu, dia akan nyerang, akan menjaga sistem pertahanan tubuh kita. Cialah. Kemudian kita lanjut ke agranulosit, yaitu limfosit. Nah, di sini limfosit ini ada dua macam. Ada limfosit sel T, ada limfosit sel B. Yang mana kedua-duanya itu sama-sama untuk sebagai sistem imunitas tubuh dan sistem kekebalan tubuh. Next, yang terakhir adalah monosit, ya, ukuran sel putih yang paling besar, yang fungsinya adalah untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi, sel-sel darah putih yang rusak akan dimakan sama monosit, itu fungsinya. Karena kan mereka tadi kan berperang ya, dari eosinofil, basofil, kemudian neutrofil apalagi ya kan, dan limfosit. Mereka berperang untuk melawan penyakit, melawan infeksi-infeksi dari virus, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Nah, pasti kan ada yang kalah kan. Yang mati ini, yang kalah ini nanti akan dimakan sama monosit gitu agar tidak menyebabkan penyakit. Oke, kita lanjut. Paham ya? Gampang kan? Gampang dong. Tinggal dibaca lagi, tinggal dipahamin. Insya Allah nanti abang akan hafal. Hafalnya itu dengan sendirinya kalau kalian sering latihan. Ya, makanya ya jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, kemudian di like, komen, ya, subscribe, harus kalian harus subscribe dulu. Apalagi nyalain lonceng notifikasinya, apalagi ya, biar nanti ibu jadi makin semangat buat bikin materi videonya biar lebih nyenengin. Oke. Next, kita ke yang terakhir, yaitu adalah trombosit atau keping darah. Di sini trombosit itu bentuknya beraneka ragam, ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya oval, ya suka-suka dia lah bentuknya mau apa. Nah, di sini dia itu nggak memiliki inti dan juga tidak memiliki granula, jadi bentuknya ya udah gitu aja, B aja.
Jumlah selnya pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 milimeter kubik darah. Jadi lebih banyak dibandingkan sel darah putih ya. Hanya berumur sekitar 5 sampai 9 hari dan dia berperan dalam proses penutupan luka. Ya, Pak. Oke. Ini proses penutupan lukanya. Lebih gampangnya, ini ya, Ibu jelasin nanti ada yang lebih gampangnya. Ya. Jadi ini misalnya ada jaringan tubuh yang rusak, ya kan? Jaringan tubuh yang rusak ini, ya, misalnya di kulit, contohnya di kulit. Kulit itu kan pasti terhubung sama yang namanya pembuluh darah, udah pasti. Jadi kalau misalnya kulitnya luka, maka pembuluh darahnya itu akan ikut luka. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan sel darah merah, ya kan? Dia mengeluarkan darah. Kalau misalnya dia udah keluar darah, nah biasanya dia akan keluar yang warna bening. Tapi belum tentu ya, karena ada suatu kasus yang mana dia itu kalau luka, bukan diabetes ya, dia luka kemudian keluar darah, darahnya keluar terus menerus gitu. Jadi ngocor aja terus. Nah itu ada seperti itu. Nah kalau itu udah bahaya ya, karena kalau misalnya dia sampai kekurangan darah, dia harus transfusi darah dan itu gak enak sekali. Nah kemudian nanti bagaimana sih luka yang bisa terjadi pembekuan darah? Kalau misalnya dia ada keping darahnya, kemudian jaringannya rusak. Kalau jaringannya nggak rusak ya nggak akan muncul, ya kan? Ngapain nutup luka orang, ngapain proses penutupan luka orang nggak ada lukanya gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi harus ada jaringannya rusak, kemudian harus ada plasma darahnya. Nah di sini jadi nanti akan ada protombin yang akan mengaktifkan enzim trombin. Enzim trombin ini dia ini akan mengubah dari fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Kalau benang-benang fibrinnya ini sudah muncul, maka dia akan membentuk jaringan-jaringan. Benang-benang ini akan membentuk kulit yang baru. Gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi proses pembekuan darahnya yang pertama, luka, ya kan? Luka, keluarlah sel darah merah, ya kan? Nah, sel darah merahnya udah habis. Nah, nanti akan muncul trombosit. Trombositnya pecah, dia akan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase dia akan mengaktifkan protombin yang akan mengubah menjadi trombin yang dibantu dengan vitamin vitamin K dan Ca2+, ion Ca2+. Nah, kemudian hasilnya trombinnya sudah aktif nih. Trombinnya sudah aktif, nah dia akan ngebangun ini, ngubungin si fibrinogen yang ada di plasma darah. Gitu. Nah, ini ada di plasma darah. Karena kan yang lain ini trombosit, ya kan beda sendiri. Nah, kalau misalnya plasma darahnya sudah keluar, ya yang bening-beningnya itu sudah keluar, maka nanti akan lama-lama lengket. Kalau udah lengket, lama-lama akan kering. Nah, kalau udah kering ini biasa itu udah berarti udah muncul benang-benang fibrin yang diaktifkan oleh si trombin ini. Gitu. Nah, nanti kalau benang-benang fibrinnya sudah muncul, sudah mulai lengket, nah nanti lama-lama akan mengering, kitaman, sebutannya koreng gitu ya. Nah, baru deh nanti korengnya lepas, terbentuk deh kulit yang baru. Gitu. Ya. Jadi trombosit pecah, mengaktifkan enzim trombokinase, kemudian mengaktifkan protombin dibantu dengan ion Ca2+ dan vitamin K, dia menjadi trombin, kemudian trombin membangunkan ya, menghubungin si fibrinogen yang di plasma darah, kemudian dia berubah menjadi benang fibrin, maka luka tertutup, sudah tidak keluar lagi darahnya. Gampang kan? Catat. Oke, next. Oke, udah selesai ternyata tentang darahnya. Alhamdulillah, kita sampai darah dulu ya. Ini sampai darah aja kita sampai setengah jam. Jadi, ya, silakan diulang-ulang lagi. Jangan lupa share kalau perlu di-download ya.
biar nanti bisa dengan mudah untuk menyimaknya. Oke, jangan lupa like, komen. Yang mau nanya silakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. Ya, semoga bermanfaat dan menjadi IPA yang menyenangkan. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.